Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Rohma Aulia dengan NIM 24142127, kelas 3D Perbankan Syariah. Di sini, saya akan menjawab soal mengenai hukum dan bisnis yang telah Ibu berikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Jadi, hukum perdata, dagang, dan pidana memiliki hubungan hierarkis dan fungsional yang erat, di mana hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata, sementara hukum pidana adalah cabang hukum yang berbeda. Meskipun seringkali satu peristiwa dapat memicu aspek dari kedua sistem hukum tersebut. Hukum dagang diatur oleh prinsip-prinsip perdata dengan hukum perdata sebagai dasar yang mengatur perikatan, atau seperti perjanjian jual beli dan utang. Sedangkan hukum pidana menangani pelanggaran terhadap kepentingan umum dengan sanksi pidana penjara atau denda. Jadi, hubungan hukum perdata dan hukum dagang. Hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata. Hukum dagang adalah cabang khusus dari hukum perdata yang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan. Nah, jadi prinsip umum yang berlakunya nih, yaitu selama tidak ada aturan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau aturan-aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tetap berlaku. Contohnya, perjanjian bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, atau utang piutang yang diatur dalam hukum perdata juga berlaku dalam dunia dagang, tetapi diatur secara lebih spesifik dalam hukum dagang. Hubungan hukum perdata dan hukum pidana, perbedaan subjek dan tujuan. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau private, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan antara individu dan negara dengan tujuan menjaga ketertiban umum. Sanksi yang berbeda. Sanksi dalam hukum perdata bersifat perdata atau ganti rugi, pemenuhan perjanjian, sementara sanksi dalam hukum pidana bersifat pidana penjara atau denda. Melibatkan keduanya, satu perbuatan seperti penipuan dalam transaksi bisnis dapat menimbulkan masalah baik secara hukum perdata atau perjanjian batal. Ada kerugian maupun hukum pidana, pelaku bisa dituntut pidana penjara atau denda. Contohnya nih, kasus sengketa tanah, awalnya adalah sengketa perdata antara dua pihak yang memperebutkan lahan. Namun, jika ada tindakan pemaksaan, penganiayaan, atau penipuan, kasus tersebut bisa berubah menjadi perkara pidana. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari perusahaan persekutuan perdata dengan perusahaan komanditer. Jawabannya adalah persamaan perusahaan persekutuan perdata dan komanditer atau CV. Keduanya adalah bentuk kerjasama usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang, serta tidak memiliki badan hukum, kecuali PT, dan modalnya dapat berasal dari kontribusi para sekutu. Persamaan kerjasama usaha, keduanya merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara terus-menerus. Selanjutnya, tidak berbadan hukum. Baik persekutuan perdata maupun CV umumnya bukan merupakan badan hukum, kecuali jenis perseroan PT, dan kekayaan pribadi para sekutu tidak terpisah secara jelas. Modal dari sekutu, modal usaha berasal dari setoran atau imbreng masing-masing sekutu. Pembagian keuntungannya, keuntungan dan kerugian biasanya dibagikan di antara para sekutu sesuai dengan perjanjian. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.